Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya Waalaikumsalam. hormati, saya ucapkan selamat datang di webinar kali ini. Perkenalkan, saya Kumala Ayuardani yang akan memandu jalannya webinar kali ini. Adapun pembicara pada webinar yang berjudul Asupan Gizi Seimbang Selama Berpuasa adalah Mbak Lini Anisfatus Solihah. Beliau saat ini menjabat sebagai staf UPT Laboratorium Gizi Pemprov Jatim. Pada webinar kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. 35 menit pertama adalah sesi ceramah, kemudian sesi tanya jawab akan dilanjutkan atau dibagikan linknya via WhatsApp. Baik, tidak menunggu lama-lama, saya persilahkan Mbak Lini untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya baik, terima kasih saya ucapkan pada Mbak Kumala, kemudian juga panitia dari Halal Quality dan teman-teman di sini yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya ya untuk berdiskusi bersama. Oke, jadi kemarin saya diminta panitia untuk memaparkan sedikit tentang asupan gizi saat berpuasa. Asupan gizi seimbang ya spesifiknya. Terlihat ya PPT dari saya? Ya, Kelihatan? terlihat, Mbak. Oke, terlihat ya. Jadi memang kalau untuk puasa, oke. Nah, untuk itu nanti ada beberapa topik di sini yang mau saya bahas. Yang pertama adalah sains di balik tubuh orang yang berpuasa, karena ini menarik sekali. Kemudian efek puasa bagi tubuh orang yang sehat dan bagaimana sih gizi seimbang selama puasa, gitu kan. Nah, jadi memang kalau untuk berpuasa ini sudah ada ajakan ya untuk orang-orang yang beriman, ada di surat Al-Baqarah. Dan kalau kita ngomongin puasa Ramadan itu menerima banyak atensi sebenarnya dari masyarakat non-Muslim, terutama di Western Society, baik di Eropa, di Amerika, dan banyak juga jenis-jenis puasa sebenarnya yang ditujukan untuk kesehatan, untuk diet, dan lain sebagainya. Tapi puasa Ramadan ini dia memiliki karakteristik yang unik. Ya, yang pertama sebenarnya puasa Ramadan itu tidak bersifat pembatasan energi atau caloric restriction. Nah, nanti saya akan kembali pada ini. Juga bukan merupakan starvation atau kelaparan ya. Jadi proses melaparkan diri, jadi berbeda. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan itu merupakan puasa yang menyesuaikan periode waktu. Bisa juga disebut dengan intermittent fasting. Ya, jadi kita tuh dilarang makan atau minum setelah terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Nah, setelah matahari tenggelam atau setelah maghrib gitu ya, kita punya free access terhadap makanan dan minuman pada malam hari. Jadi free access ini kita boleh makan seingin kita, tapi tentu saja tetap ya ada tuntunannya dalam Islam, di mana kalau kita makan tidak boleh berlebihan dan harus memperhatikan aspek-aspek di mana lambung itu sepertiga diisi air, kemudian diisi makanan dan sepertiganya diisi udara. Jadi kita tetap nggak boleh makan yang berlebihan mentang-mentang karena buka puasa. Nah, tapi nggak boleh makan berlebihan, tapi dalam waktu yang singkat dari maghrib sampai kemudian imsak kita kalau bisa memenuhi kebutuhan gizi kita. Nah, ini juga agak tricky ya. Nanti coba akan kita bahas seperti apa caranya. Dan dilakukan selama 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, dan merupakan salah satu rukun Islam. Kemudian juga sebenarnya ada keringanan untuk kelompok tertentu untuk tidak berpuasa. Nah, ini juga menarik ya, kalau kita telusuri tentang literatur atau tentang riset tentang puasa Ramadan. Nah, di literatur itu udah banyak sebenarnya penelitian tentang puasa Ramadan, tapi hasilnya itu bervariasi. Nah ya, di sini hasilnya bervariasi, tergantung pada di mana puasa itu dilakukan. Jadi biasanya kan penelitian mungkin ada yang dilakukan di Arab, ada yang dilakukan di UK. Nah itu lama populasi berpuasa itu macam-macam. Nah kalau bisa kita lihat di sini ya,
yang paling lama memang yang biasanya negara yang sedang mengalami musim summer atau musim panas itu biasanya puasanya bisa hampir lebih dari berapa ya? Saya pernah waktu itu puasa di Eropa ya, di Belanda itu, jadi jam 3 pagi atau jam 4 pagi ya, itu sahur, buka puasanya jam 11 malam. Jadi itu kayaknya hampir lebih dari 12 jam ya, hampir 14 atau 15 jam berpuasa. Nah, itu pasti semakin lama berpuasa, itu juga pasti akan ada perubahan dalam tubuh. Berbeda mungkin dengan orang yang puasanya mungkin dilakukan ketika musim dingin, yang mungkin nggak sampai 12 jam puasa. Nah, itu akan berbeda efeknya pada kesehatan atau pada tubuh. Kemudian itu tadi ada perbedaan cuaca atau musim, ya di mana kita tahu kalau bulan Ramadan itu dia mengikuti kalender berdasarkan bulan, di mana setiap tahun itu bulan Ramadan itu maju 11 hari gitu. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitung dalam setiap 9 tahun ada kemungkinan bahwa bulan Ramadan itu maju dari musim yang satu ke musim yang selanjutnya. Oleh sebab itu juga mungkin ada perubahan terhadap efek pada tubuh ya. Kalau kita melakukan penelitian di di musim A kemudian atau ke musim B. Kemudian ada budaya ya. Jadi budaya itu juga cukup berpengaruh karena kalau kita ngomongin puasa Ramadan itu currently atau akhir-akhir ini puasa Ramadan itu nggak cuma ajakan ya untuk makan dan minum, tapi ajakan untuk tidak makan dan minum. Tapi rupanya manusia di seluruh dunia itu sudah menganggap Ramadan itu sebagai sebuah festival. Ya, karena kita lihat aja kalau waktu puasa pasti makanannya berbukanya pasti spesial makanannya. Kemudian kita lihat juga rame kan di jalan-jalan kalau mau buka puasa itu ada kolak, ada sebagaimana yang lainnya. Nah, ini sebenarnya kita juga udah punya budaya sendiri tentang puasa Ramadan. Jadi nggak cuma melulu pembatasan makanan ketika waktu tertentu, tapi juga ada festival, perayaan, selebrasi di dalamnya. Kemudian protokol atau setting penelitian ya, itu tadi bisa berbeda hasil penelitian. Apakah itu dilakukan pada orang yang sehat atau apakah dilakukan pada atlet. Nah, itu outcome-nya atau hasilnya bisa terpengaruh. Nah, ini tadi saya jelaskan di awal, saya sebutkan di awal bahwa puasa Ramadan itu dia unik. Dia bukan merupakan pembatasan kalori. Ini ada grafik yang menurut saya sangat menarik ya, saya ambil dari papernya Alesan dan Ali. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah tampilan gula darah. Yang paling atas sendiri ini adalah kondisi ketika kita dalam kondisi normal tidak berpuasa ya. Kalau kita tidak berpuasa, biasanya kan setiap 3 jam sekali kita makan. Entah itu makan besar atau itu snack. Nah, gula puasa itu dia mengalami fluktuasi yang reguler ya, seperti gelombang transversal seperti ini. Mengikuti kalau kita setelah makan ya gula darahnya naik, kemudian agak turun, kembali naik lagi setelah kita makan dan begitu seterusnya. Ini kalau untuk yang normal feeding. Nah, selanjutnya ada kalori restriction. Nah, biasanya kalori restriction ini dia jenis diet atau jenis gaya hidup yang dia mengurangi 20% sampai 40% energi, tapi dia tidak skip makanan. Nah, kalau Ramadan itu kan sebenarnya kita sama aja kayak skip makan siang, makan paginya diganti sahur, kita skip makan siang, kita skip snack, ya kan? Kalau kalori restriction ini sebenarnya sama kayak normal feeding, cuma kalorinya aja yang dikurangin. Kemudian juga, nah ini yang kita bisa lihat di grafik nomor 4 ini adalah Ramadan fasting atau puasa Ramadan. Di mana kita lihat di sini gula darah setelah kita berbuka, ya jam 6 pagi itu cenderung stabil gula darahnya. Nah, setelah kita yang 6 pagi itu setelah sahur ya, itu gula darahnya stabil sampai ketika kita berbuka jam 6 malam atau setelah maghrib ini gula darahnya langsung berfluktuatif ya. Biasanya kita habis berbuka itu kan berbukanya yang manis-manis sehingga gula darahnya langsung naik. Nah, kemudian ini gelombang apa ini? Ketika kita berbuka ini gula darahnya langsung mengalami perubahan.
Nah, puasa juga bukan merupakan starvation atau proses melaparkan diri. Kalau proses melaparkan diri ini dia tidak makan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, ini juga nanti ada perubahannya dalam tubuh. Oke, yang perlu kita ketahui juga ketika puasa kita tidak usah takut. Puasa tidak membuat kita jatuh sakit kalau sebenarnya kita dalam kondisi status gizi yang baik. Karena ketika kita dalam kondisi tidak puasa, itu tubuh memiliki mekanisme tersendiri untuk menyimpan zat-zat makanan dari usus ya. Jadi usus ini adalah gerbang pintu dari sari-sari makanan yang sudah dipecah dari mulut, kemudian dari lambung, dan dari usus. Ya, ini glukosa dari karbohidrat ya, karbohidrat kan dipecahnya menjadi glukosa nih. Kemudian ada pemecahan juga dari protein menjadi asam amino. Nah, ini akan diarahkan ke hati. Ya, hati ini dia berfungsi untuk mengatur energinya mau diberikan kemana dan seberapa gitu kan. Kalau glukosa udah jelas dia pasti akan dijadikan sumber makanan utama untuk semua organ ya, termasuk otak kita. Nah, tapi kalau glukosanya ini sebenarnya sudah cukup di darah, nah maka akhirnya lemak yang dari makanan ini akan jadinya disimpan ya. Ada penyimpanan zat-zat bahan makanan lain seperti misalnya menjadi glikogen. Kemudian asam amino akan disimpan menjadi protein tubuh misalnya otot. Dan lemak yang dari tubuh yang didapatkan dari tubuh yang dihasilkan menjadi triacylglycerol atau trigliserida, biasanya kita lebih familiar, akan disimpan menjadi jaringan lemak. Nah, itu adalah dalam kondisi kita tidak berpuasa atau dalam kondisi feeding. Nah, kalau dalam kondisi puasa, kita tidak usah khawatir karena tubuh bisa juga menggunakan fuel atau bahan bakar. Tubuh kita bahkan dalam kondisi tidak beraktivitas, misalnya dalam kondisi tidur juga kita tetap butuh bahan bakar, terutama otak ya. Jadi semakin besar kerjanya dan semakin besar volume organ itu dia juga akan memakan banyak energi. Nah, dan masing-masing organ ini spesifik, seperti misalnya otak. Otak itu dia cuma butuh glukosa. Kalau glukosa nggak ada, ya bisa sih pakai badan keton. Nah, kalau kita puasa, itu kan otomatis ususnya berhenti, ususnya sedang beristirahat, tidak ada sari makanan. Sehingga akhirnya untuk mencukupi gula darah yang dibutuhkan oleh organ-organ ini, maka dilakukan adanya breakdown cadangan makanan seperti glikogen pada hati dan pada otot. Kemudian juga ada katabolisme atau pemecahan protein menjadi gluconeogenesis untuk menghasilkan glukosa. Kemudian juga jaringan lemak yang ada pada tubuh kita ini juga dilakukan pemecahan ya, jadi bisa menjadi asam lemak. Asam lemak itu atau fatty acid juga bisa dijadikan bahan bakar tubuh, juga badan keton. Nah, yang paling penting itu adalah sebenarnya glukosa ya, karena ada beberapa organ yang dia hanya rely on atau hanya bisa pakai glukosa, seperti misalnya otak. Otak juga bisa pakai badan keton tadi yang sudah saya sampaikan, tapi seperti sel darah merah karena dia tidak punya mitokondria, nah dia sangat butuh glukosa. Oleh sebab itu terjadi pemecahan-pemecahan zat gizi menjadi glukosa. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, kita tidak perlu khawatir kalau puasa itu kita nggak ada kabarnya orang yang berpuasa meninggal ya. Mungkin kalau orang dehidrasi bisa meninggal, tapi kalau orang berpuasa dengan satu hari dia berbuka dan sahur itu aman karena dalam kondisi puasa badan kita bisa menggunakan bahan bakar yang lain. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau dalam kondisi kita makan bahan bakar yang utama itu adalah glukosa, ya. Tapi pada saat kita puasa, glukosa juga bisa jadi bahan bakar dari pemecahan protein dan dari pemecahan zat gizi yang lainnya. Nah, kalau dalam kondisi puasa, tapi yang paling banyaknya adalah asam lemak dan badan keton sebagai fuel atau sebagai bahan bakar. Nah, ini juga ada penelitian yang menarik dari Ashwin ya, di mana ketika kita berpuasa dan ketika kita tidak berpuasa itu ada perubahan
fuel atau perubahan bahan bakar yang digunakan oleh tubuh. Jadi kalau kita dalam kondisi setelah setelah makan, ya baik itu sahur maupun setelah berbuka, itu lebih banyak oksidasi karbohidrat ya di sini. Tapi kalau kita dalam kondisi yang lapar, setelah kita makan 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu maka oksidasi lemak yang meningkat. Jadi ini adalah kondisi yang bagus puasa itu untuk men-challenge atau memberikan kesempatan tubuh kita untuk ditantang nih, bisa nggak kamu ganti fuel atau kamu ganti bahan bakar yang biasanya pakai karbohidrat atau pakai glukosa, ini coba pakai cadangan makanan yang ada dalam tubuh. Jadi bagus untuk metabolic flexibility kita. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan manfaat puasa. Jadi, sebagai orang yang beriman ya, kita perlu mempercayai bahwa apa yang diajarkan atau apa yang disuruh pada kita itu pasti ada manfaatnya, baik secara psikologi maupun secara spiritual dan secara kesehatan. Nah, tugas saya di sini adalah untuk menyampaikan beberapa yang saya ketahui tentang manfaat puasa terhadap kesehatan. Yang pertama, ternyata puasa itu dia memiliki efek terhadap aging. Ya, di sini ada penelitian yang menarik dari Carson et al. Di mana dia membandingkan antara orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa. Ternyata orang yang berpuasa itu dia memiliki indeks oksidatif stres yang lebih rendah daripada orang yang tidak berpuasa. Artinya apa? Kalau indeks oksidasi stresnya rendah, berarti ROS atau oksidatif stresnya yang ada dalam tubuh bisa merusak sel, bisa merusak organ juga rendah. Nah, kalau berarti tidak ada perusak dalam tubuh, otomatis kerusakan organ itu akan terjadi minimal dan bisa memperlambat proses penuaan dan juga memperpanjang usia karena sehat seperti itu. Selanjutnya juga ada penelitian yang menarik ya dari Longo and Madsen yang dia membandingkan menggunakan model animal ya atau model hewan coba. Dia di sini ada 4 grafik ya. Dia menggunakan yang pertama pada bakteria, kemudian pada jamur, kemudian pada cacing dan pada tikus. Kita bisa lihat di sini adalah grafik seberapa persen sih hewan uji yang bertahan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini ada garis yang solid dan ada garis yang dot-dot. Garis yang solid ini atau garis yang lurus yang tidak putus-putus ini adalah hewan uji coba yang dia diberikan makanan ad libitum sebagai kontrol. Ada yang ad libitum, kemudian juga ada yang diberi makanan biasa ya. Sedangkan garis yang putus-putus ini adalah hewan uji coba yang dia dipuasakan atau diberikan akses terbatas terhadap makanan. Nah, ini menarik sekali kalau kita lihat grafik di sini ternyata hewan yang dia dipuasakan, yang dipuasakan di sini itu mais ya, yang tikus. Ternyata lebih banyak yang hidupnya lebih lama itu adalah hewan yang dipuasakan atau hewan yang dia diberi akses makanan sedikit gitu. Jadi ternyata juga berpengaruh terhadap usia. Jadi bisa memperpanjang usia ya, bisa dikatakan kalau dari studi animal seperti ini bisa dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana dengan manusia? Apakah sama? Nah, memang kalau uji terhadap manusia itu agak tricky karena manusia itu sulit ya, protokol yang dilakukan terhadap manusia itu tidak semudah melakukan protokol terhadap hewan di laboratorium ya. Nah, tapi bisa juga kita baca-baca itu ada populasi juga di Jepang yang namanya populasi orang Okinawa. Jadi mereka itu makannya energinya agak lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan mereka, dan mereka ternyata life expectancy-nya bisa sampai 70 hingga 85 tahun, itu juga lumayan tinggi ya life expectancy-nya. Nah, seperti itu. Kemudian manfaat yang bisa kita dapatkan ketika puasa itu adalah ternyata puasa memiliki pengaruh terhadap berat badan. Ya, puasa dapat menurunkan berat badan. Ada penelitian seperti yang sumber saya cantumkan di bawah ini
puasa itu bisa menurunkan 1 kilo ya, 1,5 kilo bahkan pada pria, sampai 0,92 kilogram pada wanita. Nah, sekali lagi ini tergantung pada setting. Ya, kalau orangnya memang dia puasa dengan tidak balas dendam ketika buka puasa dan sahur, diikuti dengan aktivitas fisik, ya mungkin bisa tercapai penurunan berat badan ini. Kalau ini memang adalah outcome atau hasil yang diinginkan ketika puasa. Ada mungkin kan populasi atau kelompok tertentu yang tidak menginginkan penurunan berat badan, seperti misalnya pada ibu hamil. Nah, ibu hamil kita tidak ingin turun berat badan, tapi misalnya kalau untuk orang yang overweight atau orang yang obes, kesempatan untuk menurunkan berat badan ini baik sekali ketika dalam bulan Ramadan atau dalam bulan puasa. Kemudian ada penelitian ya, memang ini masih kontroversi. Adanya penurunan berat badan ini disebabkan oleh apa? Apakah oleh cairan tubuh yang berkurang atau karena lemak tubuh yang berkurang. Nah, ada penelitian yang memang menunjukkan bahwa oh iya ada penurunan berat badan memang, tapi itu yang berkurang adalah cairan tubuhnya alias mengalami dehidrasi. Tapi ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa memang ada pengurangan lemak tubuh. Nah, jadi dua-duanya tergantung pada kita. Kalau kita makannya kita kontrol, ya mungkin lemak tubuh bisa berkurang. Tapi ini juga menjadi catatan khusus bagi kita agar kita tidak dehidrasi saat kita sedang berpuasa. Ya, jadi untuk hasil yang optimal harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup dan konsumsi cairan. Kemudian juga ada penelitian yang menyebutkan bahwa puasa itu ternyata juga bisa menurunkan LDL ya atau kolesterol yang jahat. Nah, itu tadi menarik sebenarnya kalau kita ngomongin puasa dan berat badan. Memang bahkan ada penelitian juga ya yang dilakukan di populasi di Arab Saudi, di daerah Timur Tengah sana, ternyata puasa itu malah meningkatkan berat badan. Nah, jadi macam-macam hasil penelitiannya, tergantung dengan kebudayaan orang sekitar. Mungkin kalau di Arab saya nggak tahu pastinya ya, kalau terjadi peningkatan berat badan mungkin justru pada waktu puasa aktivitas fisiknya mungkin agak lebih rendah, tapi makanannya jelas lebih tinggi karena terjadi apa namanya keseimbangan energi yang positif sehingga ada kenaikan berat badan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini ada paper yang menarik ya, saya temukan ini dari Syam et al. Pada tahun 2016. Jadi dia Syam et al. Ini melakukan penelitian pada 100 staf kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Nah, respondennya terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan IMT yang normal. Nah, dia membandingkan ada nggak sih perubahan berat badan ya pada hari pertama puasa sampai hari ke-28 puasa. Kita anggap hari ke-28 puasa ini adalah terakhir puasa ya. Kemudian setelah itu kita lihat di sini poin ketiga, dia lagi di follow up 3 minggu sampai 4 minggu sampai 5 minggu setelah puasa apa yang terjadi. Nah, ternyata berat badan pada akhir puasa itu dia mengalami penurunan yang signifikan ya. Penurunan yang signifikan hampir 1 kilo ya, 0, sekian kilogram. Tapi 4 minggu sampai 5 minggu setelah puasa naik lagi. Jadi ini relevan ya karena kalau biasanya kita habis puasa itu tetap festival masih berjalan. Ada apa namanya selebrasi makan ketupat, makan nastar, kastengel dan lain sebagainya. Jadi berat badannya naik. Oleh sebab itu ada baiknya juga ketika kita bulan Syawal setelah Ramadan itu kita biasakan puasa sunnah lagi sehingga kebaikan yang kita dapatkan ketika puasa Ramadan itu masih tetap berlanjut. Nah, itu tadi kan yang ditanyakan pada orang-orang itu penurunan berat badan apakah disebabkan oleh apa penurunan kadar air dalam tubuh atau apa. Nah, ternyata penelitian tadi melanjutkan ya, ini adalah hasil yang kedua. Nah, protein tubuh tidak berkurang ya, seperti massa otot itu tidak mengalami pengurangan. Nah, tapi yang berkurang itu adalah fat atau lemak ya, signifikan pengurangannya dan juga ada pengurangan kadar air tubuh ya. Ini juga signifikan. Nah, yang menarik di sini adalah ketika puasa ternyata rata-rata asupan kalori apa sampel ya yang pada RSM itu ada sekitar 1.600 kilokalori.
Jadi memang agak rendah ya. Biasanya kan kebutuhan orang dewasa normal itu sekitar 2000 kilokalori. Nah, tapi di sini ternyata selama Ramadan rata-rata intake-nya adalah 1600. Nah, ini ada grafik yang menarik juga saya dapatkan dari Lesan dan Ali dari Diabetes and Ramadan Alliance Ramadan Nutrition Plans. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada banyak bars ya di sini dengan warna-warna yang berbeda. Bars di sini yang hitam ini adalah diet standar sesuai kebutuhan orang dewasa normal ya, yang dianggap energi intake atau kebutuhan energinya adalah 2270. Nah, kalau kita ingin memainten atau kita ingin mempertahankan berat badan kita, maka asupan yang kita konsumsi ketika puasa juga sebaiknya sebegitu, sama 2200. Nah, kalau kita mau naik berat badan, biasanya pada ibu hamil ya, karena penting kenaikan berat badan pada ibu hamil kan, termasuk ketika puasa, kalau ibu hamilnya berpuasa, kita menginginkan adanya kenaikan berat badan. Maka di sini asupannya harus lebih ya dari itu agar berat badannya naik. Nah, kalau kita ingin turun berat badan, maka puasa ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mengurangi kalori kita sehingga ada weight loss. Nah, tadi kalau kita lihat pada penelitian dari RSM itu 1600 ya, 1600 itu berada di sekitar ini weight loss. Makanya tadi memang tidak heran ada penurunan berat badan. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita masuk bagaimana mengelola asupan kita saat bulan puasa. Jadi memang di sini saya sarankan untuk mengikuti prinsip tumpang gizi seimbang ya dalam menyusun bahan makanan kita sehari-hari. Kenapa gizi seimbang? Karena gizi seimbang ini sudah diteliti oleh banyak penelitian. Diteliti dan diakui oleh banyak otoritas dunia ya, bahwa gizi seimbang ini dia cukup kualitasnya, cukup kuantitasnya, dan mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, life is too complicated. Jadi kita kadang untuk menghitung atau untuk menentukan seberapa banyak yang kita makan itu dengan cara menghitung sebenarnya bisa boleh ya. Terutama untuk orang-orang yang sakit memang harus dihitung. Tapi kalau untuk orang yang normal sehat menghitung satu persatu itu menjadi sangat susah atau complicated. Makanya untuk orang yang umum kita bisa pakai prinsip gizi seimbang dalam sajian kita. Misalnya ini tadi kalau untuk tumpeng gizi seimbang ini adalah untuk satu hari ya, satu hari kita makan. Kalau kita lihat tumpeng gizi seimbang ini dia bentuknya seperti tumpeng, yang paling bawah sendiri adalah yang paling lebar tumpengnya. Jadi ini adalah bahan makanan yang paling banyak kita konsumsi dan dia adalah sumber energi utama yaitu karbohidrat. Bisa beras, bisa singkong, bisa kentang, gandum ya dan lain sebagainya. Yang paling bawah ini bahan makanan pokok, dia tidak hanya memberikan kita karbohidrat, tapi dia juga bisa memberikan kita sumber protein. Meskipun kita juga dianjurkan untuk makan lauk ya, lauk hewani dan nabati. Ini ada di tumpeng tingkat ketiga, 2-4 porsi sehari. Nah, di tumpeng yang kedua, di tingkat kedua, di sini ada makanan sayuran dan buahan. Ya, ini juga harus kita makan hampir sama porsinya dengan makanan pokok. Untuk tumpeng yang ketiga, lauk hewani dan nabati 2-4 porsi sehari. Dan tumpeng yang paling kecil yang ada di atas ini adalah makanan atau sumber bahan makanan yang sebaiknya kita makan karena paling kecil ya, berarti yang paling sedikit dalam sehari, yaitu GGM atau gula, garam, minyak. Gula cukup 4 sendok makan atau setara sekitar 48-50 gram satu hari. Kemudian garam cukup 1 sendok teh dalam masakan untuk per orang ya. Kemudian minyak ini 5 sendok makan atau sekitar 60 gram per hari. Nah, minyak ini bukan berarti kita harus minum minyak atau kita
ya kita minum minyak sebanyak 5 sendok makan, tapi ini adalah minyak yang juga yang terserap dalam makanan kita. Jadi kalau kita makan ayam goreng, itu juga kita harus perhatikan, kalau ayam goreng berarti sudah kita goreng mungkin sudah ada 1 sendok makan minyak yang ada dalam makanan kita. Nah, berarti masih sisa 4 sendok minyak yang lainnya yang harus kita perhatikan juga. Nah, tumpeng gizi seimbang itu bisa kita terjemahkan dalam 1 piring makan. Nah, ini juga sudah ada patokannya dari Depkes. Ya, kalau kita lihat di sini 1 piring itu setengahnya saja diisi sayur dan buah, setengah piring. Jadi sayur dan buah itu makan setengah piring kita sendiri. Kemudian bisa kita lihat di sini 2/3-nya makanan pokok dan 1/3-nya adalah lauk pauk. Jangan lupa ada air putih, kemudian cuci tangan, batasi gula, garam, dan minyak. Nah, sajiannya bisa seperti ini ya. Misalnya kalau 1 kali makan, kita ambil makanan pokoknya 1 porsi. Oh maaf, ini piring makan ini 1 hari. Jadi kalau ini yang kanan ini adalah 1 kali makan. Jadi kalau misalnya kita kebutuhannya makanan pokok 3-4 porsi sehari, maka kalau kita 3 kali makan, ya berarti bisa kita ambil 1 porsi kali makan. Di sini nasinya 150 gram, itu 150 gram sebenarnya 1,5 porsi ya. Nah, ini juga bisa kita lihat sayurnya. Sayurnya ini kalau 3-4 porsi sehari, maka 1 kali makan bisa kita ambil 1 porsi. 1 porsi itu sekitar 100 gram berat sayur yang ditiriskan ya. Jadi tanpa kuah, dia hanyalah sayur yang ditiriskan. Kemudian juga ada buah, ada tahu. Tahu ini 1 porsi ya, 100 gram dan ikan. Kemudian ada air putih. Nah, ini bahan makanan pengganti ya. Kalau kita nggak mau makan nasi, kita bisa ganti dengan 1 porsi nasi itu setara dengan 2 slice roti atau 5 keping crackers. Ya, itu untuk karbohidrat. Bagaimana dengan lauk hewani dan lauk nabati? Nah, ini sudah ada, terasa nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk sayur, itu seperti yang saya tadi ungkapkan ya, dia sama 100 gram, bisa juga diganti dengan sayuran yang lain. Kemudian buah ini macam-macam. Kalau buah pir ini 1 porsinya adalah 1 buah yang sedang ya, yang nggak terlalu besar. Itu 100 gram. Kemudian kalau untuk jeruk 1 porsinya itu adalah 2 buah jeruk yang sedang. Seperti itu, nanti bisa dibaca. Nah, itu tadi minyak ya. Minyak kita dianjurkan maksimal 5 porsi atau 5 sendok makan per hari. Nah, ini ada daftar persentase minyak yang terserap. Bisa kita lihat sendiri nanti di sini kira-kira semakin banyak makanan atau besar makanan yang digoreng, maka minyak yang terserapnya juga semakin banyak. Ya, terutama makanan-makanan yang dia diungkep terlebih dahulu atau yang direbus terlebih dahulu, yang udah kena air terlebih dahulu, kemudian kalau kita goreng, maka minyaknya yang terserap akan semakin banyak juga. Nah, ini ada contoh My Ramadan Plate untuk orang diabetes dari sini saya dapatkan sumbernya dari Dar Alliance Ramadan Nutrition Plans Recommendation. Ini 1 piring ini dia mencukupi 770 kilokalori. Oke, saya berikan beberapa tips yang mungkin bisa diimplementasikan ketika berbuka ya, atau iftar. Ini saya dapatkan dari WHO dan dari beberapa sumber juga. Jadi kalau kita berbuka puasa itu kita upayakan mulai dengan minuman ya untuk menghidrasi tubuh kita yang kehilangan cairan selama 10 jam atau sampai 12 jam. Tapi minumannya kalau bisa mengandung gula alami ya, misalnya seperti infused water atau jus tanpa gula atau tambah susu kental manis. Kemudian kita juga ada sunnah ya berbuka dengan kurma. Nah, ini sebenarnya kurma juga baik karena kurma itu dia mengandung gula alami, dia kaya akan serat dan mineral. Nah, tinggal ditambahkan aja vitamin dari buah-buahan. Jadi sebenarnya kalau buka ada kurma, ada buah, ada air, itu sebenarnya sudah baik ya. Nah, kemudian konsumsi buah yang baik itu saat berbuka yang banyak mengandung air, misalnya semangka, kemudian apalagi ya pir. Nah, itu baik. Kemudian bisa juga kita hidangkan sup sebagai tambahan cairan untuk tubuh. Karena sup itu juga bisa meningkatkan
appetite ya, atau nafsu makan. Tuh. Jadi sambil kita berbuka puasa, sambil kita cium bau sup yang enak, maaf ya, masih lagi puasa, saya minta untuk membayangkan bau sup. Tapi dengan sebenarnya kita mau makan, kemudian kita mencium aroma makanan, itu sebenarnya juga sama aja kita meminta perut, meminta saluran pencernaan kita untuk bersiap-siap, untuk mempersiapkan enzim-enzim yang ada pada saluran cerna kita untuk menerima makanan. Jadi kalau kita mau makan boleh kita cium baunya, ya pasti nanti coba deh dicoba kalau kita setelah mencium makanan pasti perut jadi lebih keroncongan, kemudian muncul seperti air liur tuh di lidah itu pasti akan berproduksi. Nah itu adalah reaksi tubuh terhadap aroma makanan. Saya ngomongin makanan aja ini pasti juga mungkin ada beberapa dari kita yang udah mulai keroncongan. Nah itu adalah fisiologi kita sebagai manusia. Kalau kita seperti itu namanya cephalic phase ya. Jadi mempersiapkan makanan untuk dicerna oleh tubuh kita. Kemudian makan dengan pelan dan jangan lupa aktivitas fisik setelah berbuka. Nah, kalau untuk sahur beda dengan iftar ya. Kalau untuk sahur itu kita cenderung makan makanan yang gulanya agak rendah ya, supaya kita tidak gampang lapar ketika kita berpuasa. Tapi tetap minum yang cukup. Itu tadi karbohidratnya kalau bisa karbohidrat dari kompleks, ya hindari karbohidrat yang sederhana untuk memberikan efek kenyang yang lebih lama dan untuk mencegah konstipasi. Karena karbohidrat kompleks ini biasanya dia mengandung banyak serat. Kemudian tambahkan bahan makanan dalam menu kita. Ada protein dan ada lemak. Karena penambahan protein dan lemak ini bisa memberikan efek kenyang yang lebih lama. Jadi nggak makan cuma nasi sama kerupuk sama kecap, tapi juga harus ada lemaknya, harus ada proteinnya supaya kita kenyangnya juga lebih lama. Dan ketika sahur, hindari minuman berkafein ya, seperti kopi, teh, dan soda. Karena ini minuman berkafein ini dia bisa berpengaruh terhadap cairan dalam tubuh kita ya. Dia sifatnya diuretik, jadi bisa mempercepat pengeluaran cairan dalam tubuh kita. Kemudian hindari garam sama sifatnya seperti minuman berkafein. Kemudian paling bagus adalah akhirkan sahur kita. Jadi menjelang imsak. Nah, ini juga ada tips agar kenyang lebih lama tentang pemilihan bahan makanan ya. Saya lebih menganjurkan untuk memilih bahan makanan yang dia memiliki indeks glikemik yang rendah ketika sahur. Ya, jadi indeks glikemik itu apa? Indeks glikemik itu adalah respon darah kita terhadap makanan tertentu ya. Nah, kalau indeks glikemiknya tinggi, seperti yang kita lihat di grafik ini ada garis berwarna biru. Nah, ya di sini ya bisa kita lihat. Makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi itu dia memang akan memicu gula darah naik sangat cepat. Dan di sini kita lihat grafiknya cukup tajam ya. Jadi sangat cepat dan sangat tinggi. Kemudian turun. Nah, turunnya ini bisa lumayan bahasa Indonesianya kayak jeblok ya. Lumayan turun lah. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau kita makan makanan yang indeks glikemiknya tinggi seperti misalnya gula pasir, nah itu kita akan cepat kenyang karena gula darah naik. Tapi kita juga akan cepat lapar karena setelah itu nggak lama 1,5 jam ya 90 menit satu jam sampai 1,5 jam itu gula darah kita akan turun drastis. Nah ini menyebabkan kita cepat lapar. Tapi kalau kita makan makanan yang indeks glikemiknya rendah, di sini digambarkan dengan garis merah. Nah itu memang kita gula darahnya setelah makan nggak langsung naik, nggak gampang kenyang. Tapi ini akan bermanfaat untuk memberikan rasa kenyang yang lama. Jadi bisa dilihat di sini gula darahnya lebih cenderung stabil ya naiknya. Ini ada banyak jenis glycemic index. Jadi kalau kita sahur, kita bisa pilih makanan yang di atas. Yang di atas ini yang glycemic index-nya atau yang GI-nya lebih rendah yang bisa mencegah kita cepat lapar. Ya, seperti misalnya sereal. Kemudian beras merah. Nah, itu dia lebih memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan beras putih. Nah,
kebalikannya kalau kita kalau kita iftar atau kita buka puasa, nah itu mungkin bisa dipilih yang indeks glikemiknya yang agak tinggi karena kita pasti lapar ya, kita butuh gula darah. Nah, oleh sebab itu makanan yang indeks glikemiknya tinggi mungkin juga bisa membantu peningkatan gula darah yang cepat. Seperti tadi misalnya adalah kurma. Nah, ini ada rekomendasi distribusi makanan dalam sehari ya untuk orang-orang yang ingin mempertahankan berat badannya bisa dilihat di sini sama asupannya 1.800 sampai 2.000 kilokalori rata-rata. Tapi kalau ingin menurunkan berat badan ya sekitar agak lebih rendah ya 1.800 sampai 1.200 kilokalori per hari. Nah, kemudian kalau untuk persentasenya seberapa besar atau seberapa banyak kilokalori yang kita makan ketika kita sahur. Nah, ini bisa 30 sampai 40%. Kalau iftar memang bisa agak lebih tinggi yang 40 sampai 50%. Terus jangan lupa tetap ada snack di antara iftar dan di antara sahur. Ya, kalau satu kali ya masing-masing 10%, tapi kalau maaf, kalau satu kali ya 20%, tapi kalau kita bisa nyemil 2 kali dalam sehari ya masing-masing bisa 10% supaya tidak melebihi. Nah, di sini saya sajikan menu ya. Kalau iftar tadi 40% sekitar 800 kilokalori untuk orang dewasa. Kalau dia kebutuhannya 2000 kilokalori. Ya, ini nanti mungkin bisa dibaca seperti ini. Yang jelas di sini jangan lupa air putih. Ya, jadi air putih kita kebutuhannya itu ada 2 liter per hari atau 8 gelas. Jadi saat kita berbuka puasa, kita minum, kita sudah ada 1 gelas nih. Kemudian saat kita makan, ya jadi buka puasa buka dengan kurma semangka air putih dulu, baru kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita bisa makan dengan makanan yang besar. Nah, ketika makanan yang besar ini kita selipkan air putih atau kita selipkan sup, sayur bening yang ada air-airnya supaya kita terhidrasi. Nah, kemudian setelah makan besar kita sholat taraweh nih. Setelah sholat taraweh kita nyemil. Nah, jangan lupa minum. Nah, kemudian pada saat kita mau tidur kita minum lagi. Kemudian ketika kita bangun tidur kita jangan lupa minum lagi dan kita makan sahur juga minum. Ya, lebih baik minumnya kalau sahur tidak usah ditambahkan gula karena nanti jadinya cepat lapar lagi. Nah, mungkin saya rasa itu pemaparan dari saya. Mungkin nanti bisa lanjut ke diskusi tanya jawab. Terima kasih Mbak Kumala dan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Lini atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Saat ini kita masuk di bagian sesi pertanyaan. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan tanyakan di chat atau raise hand. Monggo, ada yang bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Ada yang raise hand? Ada dengarnya sambil tidur. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Wita. Oh iya, Mbak Wita. Oh iya. Ya, ini dari Mbak Riani Witaningrum ya. Bertanya, saya ingin bertanya mengenai masa otot orang berpuasa bagaimana ya? Oke, ya terima kasih. Boleh dijawab, Mbak Kumala? Langsung dijawab. Ya, langsung aja. Oke. Ini Mbak Wita ini adalah senior saya ya di Wageningen. Oke, makasih Mbak Wita pertanyaannya. Jadi memang masa otot untuk orang yang berpuasa itu memang banyak penelitian yang dia menyebutkan bahwa pasti kalau orang yang berpuasa atau dia tidak ada asupan atau fasting, ini puasa dalam
konteks yang luas ya, bukan puasa Ramadan itu, atau starvation atau proses melaparkan diri itu memang ada penurunan massa otot. Juga waktu puasa itu kalau kita dalam kondisi yang misalnya kita buka atau kita sahur tidak dengan asupan gizi yang seimbang dan asupan gizi yang kurang, itu kan pasti ada penguraian massa otot untuk bukan penguraian massa otot ya, penguraian protein dalam tubuh, mungkin terutama juga bisa menggunakan otot untuk zat gizi ya, untuk fuel tadi, bahan bakar tubuh kita. Nah, ini tergantung juga, penelitian itu ada yang menunjukkan bahwa kalau puasa Ramadan selama 30 hari itu dia tidak menunjukkan adanya penurunan massa otot yang signifikan. Tapi pada proses starvation atau kelaparan yang dia terjadi dalam jangka waktu yang lama, nah itu baru ada penurunan massa otot gitu. Jadi insya Allah kalau untuk Ramadan itu aman untuk massa ototnya, tapi dengan catatan asupan ketika sahur dan ketika berbuka puasa, karena ini siklusnya 30 hari ya, harus mengandung makanan yang ada proteinnya atau asam aminonya, seperti itu. Jangan sampai ganggu massa otot. Oke, baik. Langsung pertanyaan selanjutnya ya, Mbak ya? Oke. Ini dari Asus. Ini Asus. Nah, iya nih. Bingung nih, namanya kok Asus. Baik, ini pertanyaannya. Apakah konsumsi susu dicampur dengan kurma baik untuk tubuh atau sebaiknya dikonsumsi tidak berbarengan? Ya, itu minumannya Nabi ya kalau biasanya. Ya, sekarang kayaknya marak memang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya. Jadi memang marak sekarang kayak minuman dicampur dengan kurma. Nah, seperti itu. Jadi memang kurma itu tadi sudah saya sampaikan di pemaparan, dia juga mengandung serat, mengandung mineral, ya. Susu juga begitu. Susu juga mengandung zat gizi tertentu. Nah, memang kalau anjurannya Rasulullah itu adalah tidak mencampur susu dengan sayur dan buah. Itu adalah anjurannya baginda Nabi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sains membuktikan dan bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan ini? Mungkin begini ya, jadi kalau kurma itu dia mengandung serat, sehingga dia serat kalau ketemu dengan susu, ya, susu itu juga ada zat gizinya seperti misalnya protein, asam amino ya, itu dia bisa menghambat penyerapan bahan makanan yang lainnya. Jadi kalau bisa memang susu tidak dicampur dengan kurma. Gitu. Sama aja kayak misalnya kita minum yang lagi ngetren itu milk tea ya, susu dan teh dicampur, itu memang dari segi rasa memang enak. Tapi ketika ada dua bahan dicampur atau dua bahan makanan dicampur, itu bisa meniadakan zat gizi yang ada di dalamnya. Ya, jadi kalau kita minum teh, akhirnya dengan susu, akhirnya protein atau kasein yang ada dalam susu akhirnya tidak bisa terserap karena ada kandungan dalam teh yang bisa menghambat penyerapan itu. Akhirnya kita nggak dapat kebaikan dari teh dan kita nggak dapat kebaikan dari susu. Kita dapatnya cuma gula gitu, atau kalori yang kita dapatkan. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Mbak Hendrayati. Apakah aktivitas fisik yang tepat dilaksanakan kapan dan durasinya berapa lama? Oke, terima kasih. Ini Bu Dr. Hendrayati ya, dari Poltekkes Makassar ya. Terima kasih Bu Dr. Hendrayati sudah sudah hadir dalam diskusi kita kali ini. Nah, untuk aktivitas fisik dilaksanakan kapan dan durasinya berapa lama? Nah, memang untuk aktivitas fisik ini sebenarnya juga tricky, karena kalau bulan Ramadan kita beraktivitas fisik juga bisa menyebabkan hipoglikemia ya kalau kita dalam kondisi yang perut kosong. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kalau untuk aktivitas fisik, karena memang tetap dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk beraktivitas fisik agar tetap sehat, maka dianjurkan setelah atau sebelum ini ya berbuka puasa. Nah, setelah berbuka puasa itu pun jangan 1 jam, kalau bisa tidak 1 jam sampai 2 jam setelah
kita makan. Karena kalau 1 jam sampai 2 jam kita makan, itu kan kita dalam kondisi post absorptif, atau makanan itu dari usus masih jadi kan kalau makanan itu dari usus tuh ya butuh 1 jam sampai 2 jam pencernaan. Nah, kalau kita olahraganya 1 jam atau 2 jam setelah makan, nah ini tubuh itu bingung. Ini sari makanan ini dipakai di mana nih? Dipakai di otot yang kita gunakan untuk olahraga, atau dialirkan kemana? Nah, ini tubuh akan mengalami kebingungan. Jadi ada baiknya olahraganya mungkin setelah 3 jam atau 4 jam setelah kita makan ya, mungkin setelah taraweh ya, bisa seperti itu. Atau kalau kita kuat misalnya mau berbuka, nah itu bisa kita olahraga, tapi olahraganya ringan. Karena kemarin juga saya baca-baca ternyata kalau olahraga itu kan ada jenisnya ya, ada yang high intensity, ada yang low intensity. Dengan adanya pandemi COVID ini, ternyata olahraga yang dia high intensity, dia bisa menimbulkan stres pada tubuh kita, sehingga bisa menekan daya tahan tubuh gitu. Jadi olahraganya cukup olahraga yang ringan. Olahraga yang ringan itu misalnya seperti berjalan ya, kemudian peregangan seperti itu. Tuh, waktunya ya bisa disesuaikan ya, bisa 30 menit sampai 1 jam gitu. Setiap hari, atau dalam 1 minggu bisa 5 hari ya kita agendakan untuk olahraga kalau memang kita sangat sibuk seperti itu. Sebenarnya terawih juga olahraga sebenarnya Bu, terawih. Oke, dari Mbak Yunika Milasari, ketika saat berbuka dan sahur itu lebih dianjurkan mana? Minum minuman yang hangat atau minuman yang dingin? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yunika. Jadi ini memang pertanyaan yang sering menghinggapi kita ya. Kalau kita sahur atau kita berbuka puasa, itu kita minum minuman yang hangat atau minum minuman yang dingin. Nah, sebenarnya untuk zat atau minuman yang hangat dan minuman dingin ini dia memiliki mekanisme yang berbeda-beda terhadap pembuluh darah. Kalau minuman yang hangat, dia itu lebih bisa memberikan efek vasodilatasi atau sedikit pelebaran pada pembuluh darah. Kalau untuk minuman yang dingin, dia bisa menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Nah, kalau kita buka puasa, biasanya kita sukanya buka puasa dengan es, misalnya seperti es buah, es kolar, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau terlalu dingin ya, dengan ada es di dalamnya, itu bisa kurang baik efeknya terhadap tubuh. Jadi kalau mau minuman dingin ya minuman yang sejuk aja, jadi nggak ditambah es, tapi memang agak dingin. Tapi memang minuman dingin itu juga ada manfaatnya ya. Minuman dingin itu semakin ada peningkatan, ada penurunan suhu pada minuman, itu juga bisa semakin cepat dicerna. Biasanya pada atlet-atlet itu dia lebih cenderung minum minuman yang sejuk, yang agak rendah suhunya. Tapi jangan sampai dingin sekali, karena kalau dingin sekali itu tubuh juga bisa bereaksi. Jadi yang sedang-sedang saja. Oke. Semoga menjawab dari Mbak Yunika. Oke, saya ingin menginfokan sesi tanya jawab ini berakhir sampai jam 11 ya. Jadi nanti kalau pertanyaan yang belum bisa dijawab, nanti kita bisa tanyakan via WhatsApp mungkin. Iya, di grup. Di grup, oke. Oke, ini ada yang... Kenapa, Mbak? Oke, lanjut dari pertanyaannya, udah banyak banget nih. Oh iya, ayo. Bentar. Selanjutnya dari Mbak Ririt Robik. Oh iya, Mbak Ririt Robik yang bertanya, apakah kurma dicampur sama air atau di jus itu gizinya masih baik? Oke, kalau kurma dicampur dengan air. Nah, kalau kurma dicampur dengan air, karena air itu dia tidak mengandung zat gizi yang tidak ada protein, tidak ada yang lainnya. Nah, itu masih bisa. Ya, beda dengan kalau misalnya kurma dicampur dengan teh atau dicampur dengan susu, jadi itu masih bagus. Tapi kalau misalnya di jus, dicampur sama air atau di jus, ya. Kalau di jus, kalau buah itu sebenarnya kandungan proteinnya masih agak rendah ya. Jadi kalau di jus itu mungkin di sini bisa kita gunakan kurma itu sebagai pemanis
Nah itu masih nggak apa-apa. Juga sebagai tambahan serat dalam jus itu sendiri ya. Nah memang kalau jus itu dia enak karena enaknya itu bukan rasanya aja yang enak ya, tapi dalam jus itu kita bisa memasukkan volume buah yang banyak, kemudian kita bisa minum dalam gelas yang sedikit ya. Jadi volume versus kepadatan gizinya itu kalau jus lebih tinggi. Tapi kalau jus itu ada ininya juga, ada disadvantage atau ada kelemahannya juga. Jus itu biasanya kan tidak lama kita makan di mulut ya, jadi hanya lewat aja. Nah, padahal sebenarnya pencernaan karbohidrat yang paling baik itu adalah ada di mulut dan usus ya. Jadi kalau karbohidrat di lambung itu dia tidak bisa dicerna karena enzim amilase itu tidak bisa di pH yang acid ya. Lambung kita itu pH-nya sangat rendah, 2 pH-nya, jadi sangat asam. Nah, kalau kita makan buah itu memang lebih bagus buah itu dikunyah karena buah itu kan mengandung karbohidrat ya buah itu. Nah, kalau kita kunyah, apalagi kan anjuran Rasulullah 33 kali. Nah, semakin lama kita kunyah, maka pencernaannya itu akan semakin optimal ketika di mulut sehingga di usus dia nggak terlalu berat kerjanya. Nah, seperti itu. Ya, ada plus minusnya sih. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang dia nafsu makannya atau dia nggak terlalu suka nggak terlalu suka sayur dan buah, jus itu bisa jadi salah satu strategi untuk peningkatan asupan serat, mineral, vitamin ya dalam volume yang banyak bisa di jus, kemudian menjadi volume yang sedikit yang bisa dikonsumsi satu kali minum. Tuh, semoga bermanfaat jawabannya. Oke, ini selanjutnya ada yang ingin live bertanya dari Mbak Sudana. Halo Mbak Sudana. Halo, Mbak Sudana. Ya, halo Kak. Oh, ternyata Mas. Ya, silakan Mas. Jadi saya mau nanya nih kan Kak, tadi kan ada terkait masalah durasi nih kan Kak, durasi atau daerah tertentu yang memiliki lama durasi puasanya lama sampai 15 sampai 20. Jadi saya tertarik yang bahas yang 20 jam seperti kan Kak, kan yang durasi berpuasa sampai dari sahur sampai berbuka itu 20 jam. Itu kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan di situ? Apakah pola makannya itu sama seperti itu? Kan cairannya itu kan sedangkan kita yang 12 jam saja yang perlu diperhatikan itu cairan seperti itu kan kemudian untuk kebugarannya seperti apa seperti itu Kak, mungkin bisa ini kan soalnya juga di banyak teman-teman yang nanya kayak gitu kan, misal ketika diskusi terkait gizi gitu kan ada yang iseng-iseng nanya kayak gitu, jadi pengen tahu lagi gitu tanggapan Kak seperti apa. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya, Mas Sudana. Ini memang tricky sekali kalau puasanya 20 jam ya. Kita cuma punya waktu 5 jam untuk makan sahur dan untuk berbuka dan untuk sahur. Ini juga kayaknya Mas Sudana ini mau berencana ini kayaknya studi ke luar negeri ya. Sudah mempersiapkan untuk berpuasa di area yang 20 jam. Nah, memang ini pada kenyataannya sih, pada prakteknya ini memang agak susah untuk memenuhi kebutuhan 2 liter minum, apalagi kan lambung kita punya kapasitas ya. Nah, sedangkan kita harus minum 2 liter, kemudian juga kita harus makan makanan yang memenuhi kebutuhan kita, misalnya 2000 kilokalori. Nah, memang ini agak susah dilakukan, terutama kalau misalnya 20 jam itu biasanya ada pada negara-negara yang lagi musim summer atau musim panas, sehingga panasnya itu lumayan juga bisa buat dehidrasi ya. Nah, ini memang kalau untuk orang-orang yang membutuhkan kebugaran seperti atlet, ini memang ada anjuran untuk tidak berpuasa dulu atau puasanya selang-seling kalau memang dia ingin perform atau ingin bertanding. Nah, untuk orang yang biasa ya ini memang agak susah kalau kita ngomongin kesehatan dan keimanan ya. Kalau memang dari segi kesehatan, ya kita harus bisa tricky ya. Kalau misalnya ahli gizi diminta untuk memberikan intervensi diet untuk 5 jam atau 4 jam waktu makan dengan memenuhi semua itu ya, yang harus kita perhatikan adalah memang cairan cairan cukup tapi high density atau densitasnya tinggi.
Jadi 1 mili air, 1 mili cairan, atau kalau bisa sedikit volume makanan yang masuk tapi energinya atau zat gizinya tinggi. Nah, itu di situ prinsipnya gitu. Apalagi biasanya kalau 5 jam prakteknya itu kadang ada orang yang skip, kadang ketiduran, nggak sahur dan nggak buka. Jadi itu ya memang agak susah sih Mas, kebugaran kalau kita ngomongin untuk area yang puasa dengan kurang lebih 20 jam. Tuh. Udah Mbak? Udah. Oh ya, ini pertanyaan terakhir ya, karena tinggal 1 menit. Nah, ini lebih ke klinis pertanyaannya. Selamat pagi Bu Lini, mau bertanya bagaimana tata laksana gizi saat berpuasa bagi orang yang memiliki gastritis atau MAH? Dari Bu Mutiara Budi Farhaningrum. Oke, untuk yang orang sakit gastritis ya, memang kalau untuk orang yang sakit gastritis itu kan kondisinya atau tingkat keparahannya berbeda-beda. Nah, kalau untuk tata laksana gizi ini kita untuk yang terutama yang puasa Ramadan itu kita harus personalize. Jadi nggak bisa kita kita pukul rata. Jadi kita harus tahu kondisi orang yang gastritis itu seperti apa. Kalau dia dengan kondisi gastritis yang cukup parah, mungkin ada baiknya tidak dipuasakan terlebih dahulu. Tapi kalau memang masih bisa puasa, ya itu tadi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang kita sahurnya dengan makan makanan karbohidrat yang kompleks. Seperti itu, dan itu juga harus diperhatikan waktunya. Jadi kalau bisa disiplin terhadap waktu. Jadi disegerakan berbukanya, kemudian sahurnya di akhir, dan di antara berbuka sampai di antara sahur itu harus ada interval makanan yang masuk. Jadi nggak boleh kosong lambung itu 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Jadi misalnya kalau buka puasa jam 5 atau jam 6, maka jam 8, jam 11 itu makan harus masuk ke lambung. Gitu. Kalau itu untuk yang orang gastritisnya masih bisa untuk berpuasa ya. Tapi kalau gastritisnya yang udah parah, nah itu mungkin ada baiknya tidak berpuasa terlebih dahulu. Karena kan puasa itu juga tetap dia ada keringanan untuk orang-orang yang sakit. Dan orang yang gastritis parah ini bisa kita masukkan atau bisa kita kelompokkan ke dalam orang-orang yang sakit tersebut. Bisa diganti di lain hari. Baik, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Mbak Lini. Maka saat ini kita memasuki bagian akhir dari webinar. Silahkan Mbak Lini untuk menyampaikan closing statement atau pesan kepada partisipan. Oke, closing statement-nya apa ya? Ya intinya kita sebagai ahli gizi tetap aware terhadap makanan ya yang kita konsumsi untuk diri kita sendiri dan keluarga dalam masa puasa, terutama pada masa Ramadan ini lagi ada pandemi COVID. Jadi kalau bisa makanan yang masuk adalah makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang baik ya, kualitas. Nah, dari segi kualitas kita harus penuhi dan dari segi kuantitas juga harus kita penuhi. Nah, tapi di antara semua itu tetap kita harus percaya bahwa puasa itu memang memberikan efek yang baik untuk tubuh kita. Tapi juga harus mempertimbangkan kondisi tubuh kita sendiri. Jangan memaksakan puasa kalau memang kita tidak mampu puasa, seperti pada ibu hamil, orang yang diabetes, dan lain sebagainya. Sekian. Oke. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Lini sebagai pemateri yang sudah menjelaskan materi yang sangat menarik. Tidak lupa juga kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.